Teknopi, aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku sudah mau teteh. Cuma adanya di sosmed doang, kasih tindakan buat Agus, apa yang teteh lakukan? Teteh kan orang sosial, punya hati nurani, datang ke tempat Agus, teteh lakukan. Iya. Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS sudah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover Mas. BPJS juga sekarang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja mah. Teknopi, aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku sudah mau teteh. Cuma adanya di sosmed doang, kasih tindakan buat Agus, apa yang teteh lakukan? Teteh kan orang sosial, punya hati nurani, datang ke tempat Agus, teteh lakukan. Wow, Agus sekarang meronta-ronta, mengiba-ngiba, memohon-mohon lagi ke Teknopi agar Teknopi menjenguk Agus dan melihat kondisi Agus. Luar biasa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, para YouTubeolik semua. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Seperti biasa di Speak Up, siapapun bebas berbicara. Nah, YouTubeolik semua, kalau kita ngelihat nih perkembangan terbaru Agus, bahwa udah tegas dari pihak layanan kesehatan alias rumah sakit, Agus sudah tidak bisa memakai BPJS lagi, alias tidak ditanggung oleh negara dan membayar secara mandiri. Nah, Mas Agus seperti yang saya bilang di episode sebelumnya, bahwa ingat sebentar lagi Agus bakal perlu cuan. Nggak meleset kan prediksi saya, Agus bakal perlu uang. Jadi YouTubeolik semua, kalau kita ngelihat di sini karakteristik Agus ini, ya mohon maaf, kita lihat secara riset fakta data yang selama ini kita lihat dari berbagai informasi audio visual yang ada di platform-platform media sosial ya. Agus ini seperti apa ya? Yaitu mungkin mudah terhasut sama orang. Apakah emang karakternya juga nggak bagus? Kita walhu alam biswab. Saat ini Agus menghibah-hibah, memohon-mohon ke Teknopi terbaru. Tapi sebelum itu kita lihat gimana Agus begitu saklek, kejam, dan begitu pedas kepada Teknopi. Kita flashback, kita lihat video-video yang sudah sebelumnya beredar di media sosial. Yuk kita lihat. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah kemana harga diri dia sebagai wanita. Tidak ada pengguna uang, Kejam tidak loh. ada kehabisan uang, Kejam. ada semua. Buat apa kalau kayak gitu? Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Ya saya kan nggak tahu juga kalau uang itu memang uang donasi itu ada prosedur-prosedurnya, karena kan kita nggak tahu penjelasannya seperti apa gitu. Oke, YouTubeolik semua, kita lihat tadi ya cuplikannya hingga statement Agus, kejam loh, dia kejam. Wow, itu sentilan yang sangat pedas, tapi ya nggak tahu berdasarnya dari mana nih. Nah, kalau kita lihat dari sini, bahwasanya yaitu tadi yang saya seperti bilang ke Agus, lebih baik kita memperlihatkan, lebih baik kita menyebarkan aura positif kepada publik, karena Agus saat ini tidak seperti Agus yang dulu, yang mungkin ya beberapa bulan yang lalu, di mana Agus sehat jasmani dan rohani, normal ya semuanya. Agus sekarang ada kekurangan, yaitu cacat. Mudah-mudahan sih bisa sembuh ya, nggak cacat permanen. Jadi Agus belajarlah memberikan aura positif ke semua orang, agar orang itu menjadi simpati dan merasa empati atas apa yang Agus derita saat ini ya. Nah, sekarang Agus perlu uang donasi. Wow. Ya, apa yang saya bilang seperti tadi, ini baru
dari sisi kebutuhan finansial loh, belum dari sisi pasangan hidup. Kita lihat nih cuplikannya. Tolong minum. Dikit lagi. Oke. Gak habis loh. Untung dari ini kalau bisa dimakan ya. Lebih mineral, rasanya enak. Ada manis-manisnya gitu loh. Jangan sebut merek, Abang. Emang ini di kamera, Mbak? Iya. Aduh, sorry Mbak, aku nggak tahu tadi. Aduh, maaf. Aduh, nggak tahu. Saya nggak ngasih tahu abang-abang pengen nyanyi begini. Aduh, maaf. Iya. Minum lagi, minum. Wah, segernya. Udah makan disulangin istri. Minum air putih. Wah, hidupnya rasanya sempurna. Oke, YouTubeolik semua, guys, dimanapun berada, semoga semuanya kita diberikan kesehatan ya, keberkahan dan umur yang panjang. Kita lihat dari cuplikan tadi, ya saya juga salut ya, bisa membuat adegan romantis di mana istrinya Agus menyuapin Agus. Ya, kelihat keluarga yang harmonis. Saya harapkan adegan ini selamanya dan kekal abadi ya, yang mana hanya kematian yang memisahkan. Tapi apakah istri Agus jangka panjangnya akan tetap istiqomah, akan tetap konsisten, setia mendampingi Agus, dan pingin abadi mengarungi rumah tangga sama Agus? Biarlah waktu yang menjawabnya. Karena nanti istri Agus bakal ditekan, di pressure, bakal diuji keyakinannya, imannya. Nanti bakal muncul kejenuhan. Bakal muncul di mindsetnya kalau ini berlanjut masa depan suram. Dan sebagainya. Dimana setan akan terus menguji imannya istri Agus. Nah, dikala nanti pada hari itu, saat itu tiba. Apakah yakin istri Agus akan konsisten, istiqomah, dan tetap setia kepada Agus untuk melayani Agus? Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas ini clue bahwa suatu hari bakal ada masa keadaan situasi seperti ini. Tapi tetap kita doain. Mudah-mudahan istri Agus dan Agus setia sehidup semati ya, hingga kematian yang memisahkan. Amin. Nah, YouTubeolik semua, ini lagi nih yang terbaru lagi. Pengacara mantan pengacara Agus. Wow. Mulai mengeluarkan unek-uneknya. Dari sini pun kita mulai menyusun fakta, data, dan realita. Bahwa Agus itu seperti apa. Bahwa Agus itu bagaimana. Penasaran? Kita lihat cuplikannya. Statement mantan pengacaranya Agus. Kita lihat. Usai resmi mengundurkan diri, ex kuasa hukum Agus Salim, Jainuddin, membongkar segenap fakta terkait sifat asli Agus Salim yang diduga keras kepala dan tidak tahu terima kasih. Tidak hanya itu, ex kuasa hukum Agus Salim juga tampaknya akan berpindah ke kubu sebelah, yakni Pratiwi Novianti alias Novi yang dinilai lebih masuk akal. Kuasa hukum Agus Salim, Jainuddin, mengungkapkan beberapa fakta, termasuk fakta bahwa sebenarnya laporan polisi yang dilayangkan Agus Salim terhadap Pratiwi Novianti alias Novi dilakukan secara dadakan. Ex kuasa hukum Agus Salim, Jainuddin, mengungkapkan bahwa Agus Salim tidak tahu terima kasih. Ya, menurut Jainuddin, Agus telah melupakan kebaikan yang diberikan oleh Jainuddin selama menjadi kuasa hukum Agus. Lantas, hal apa yang akhirnya membuat Jainuddin berspekulasi demikian? Dan seperti apa respon Agus atas hal tersebut? Alasannya yaitu dia harus konfirmasi ke Farhad Abbas. Saya silahkan konfirmasi karena dia yang pertama. Kan begitu dia sebut yang pertama, padahal saya kan pertama dia kan, gitu loh. Nah itulah gitu loh. Saya bilang gimana nih Anda nih bicara. Kemarin Anda minta mohon ke saya minta dibantu seperti ini. Bahkan dia bilang Pak Jai jangan sampai keluar karena Pak Jai yang pertama. Nah sekarang beda lagi saya bilang. Seperti itu. Makanya saya bilang omongan saudara ini jangan sampai membuktikan tuduhannya Nopi. Kalau Anda itu, iya, kalau Anda itu bukan orang yang pandai berterima kasih. Ya,
saya ungkapkan itu. Bahkan saya pernah chatnya masih ada di WA. Saya bilang, oh pantas kalian dihujat ya. Saya bilang, caramu seperti itu, ada gitu. Dan itu saya tegaskan gitu loh. Saya aja seorang lawyer gitu loh, bisa diperlakukan dengan bahasa-bahasanya dia sampai tersinggung gitu loh. Makanya sampai ada netizen yang komen, pantas saja Agus disiram air keras karena sifatnya seperti itu. Ya mungkin ya, kalau itu tidak paham ya. Tapi kalau melihat sifatnya, saya juga sempat dibikin emosi. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi ya statement unek-unek dari mantan pengacaranya Agus. Kalau kita lihat dan andai kata semua ini kebenaran, berarti kita udah bisa melihat ya bahwa Agus ini sosok orang yang tidak mudah untuk mengapresiasi kebaikan seseorang atau untuk mengucapkan terima kasih. Dengan bukti yang pertama yaitu di mana Teh Nopi menolong, Agus sangat mudah dan cepat mencampakkan Teh Nopi, malah menjudge Teh Nopi. Ya, kalau Teh Nopi itu kejam, wah kejam loh dia, seperti itu ya. Nah di sini berarti kita bisa melihat sosok karakter atau psikologis Agus ya. Makanya saya selalu nyaranin ke Agus, ayo mendingan Agus memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang tahu terima kasih. Ya, apalagi saat ini Agus sudah jelas nggak bisa mengklaim BPJS. Agus wajib bayar secara mandiri alias pakai dompet sendiri. Mau itu dari uang donasi maupun itu dari uang Agus. Nah, disinilah belajar ya Agus. Bahwa kalau saya boleh ngasih saran nih, kita harus selalu ucapkan terima kasih kepada siapapun yang sudah menolong kita, membantu kita. Agus ini luar biasa loh. Allah sayang sama Agus. Dengan adanya uang 1,5 M itu, Allah sayang sama Agus. Walaupun ada jalan atau wasilahnya, perantaranya, para donatur yang baik hati, percaya kepada Yayasan Teh Nopi menolong Agus. Nah, dari kejadian ini kita menjadi guru bahwa kita wajib tahu terima kasih. Ya, walaupun saya juga sangat menyarankan dari awal saya lebih baik Agus ini jangan mudah terpengaruh, biar Agus tetap menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Teh Nopi, ya kan? Tetap menjalin kekeluargaan. Nah, kalau sekarang udah amsyong nih, udah bingung nih. Ya kan? Karena Teh Nopi juga hanya manusia biasa. Ada rasa kecewa, ada rasa tidak suka, ada rasa mulai tidak respect lagi, mulai tidak empati lagi. Karena semua tadi adalah analoginya seperti Agus melempar bola ke tembok. Semakin lemparan bola itu kencang, maka semuanya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Wah, seperti itu ya Agus ya. Nah, YouTubeolik semua. Ini dia nih, kita lihat cuplikan-cuplikan terbaru lagi tentang informasi masalah kasus Agus versus Mbak Nopi. Yuk kita lihat. Ya, jadi untuk saya dengan Vera, yang ditempatkan di RSCM untuk case-nya Bapak Agus Salim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024, bahwasannya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin oleh JKN, oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Berarti pengobatannya cuma sampai di sini aja bakal bayar sendiri. Bayar sendiri. Ya, jadi udah jelas tadi kita udah diskusi dengan BPJS, dengan Humas Cipto, bahwa mereka menerangkan tidak ada biaya dari negara untuk pengobatannya Agus. Ya, karena sebagian kan netizen atau teman-teman semuanya, mereka mengatakan pakai BPJS saja, katanya Agus pakai BPJS ya, betul kan? Nah sekarang kita jawab ya, bahwa BPJS tidak membiayai. Makanya kenapa uang itu sangat dibutuhkan sekali yang kayak Agus. Harusnya di situ bahwa pihak yayasan itu lebih senang gembira mendengar kabar adanya kemarin Agus mulai terang, makanya percepatan. Karena ini menyangkut masalah seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua akan jelas kan bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59.
Artinya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin yang telah ditransfer ke Novi, kan telah ditransfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Itu memang kita sudah mengakui, tapi semua uang itu belum dipakai. Betul. Kan kita juga udah mengakui waktu di Pokes Densu. Buat apa sih Bu? Buat bayar bank, buat bayar utang. Ya. Dari awal dia minta operasi mata. Kok sekarang donasi terkumpul dia bilang bisa seenaknya seperti itu? Nggak bisa. Itu pertanggungjawaban saya sebagai ketua yayasan. Kamu ini ada menyesal nggak? Aduh ternyata apa kata netizen, oh ini salah nih, bantu orang ini salah. Kamu ada perasaan menyesal itu? Enggak. Oh. Karena saya percaya segala sesuatu itu udah ketentuan Allah. Bahkan di tengah kisruh seperti ini pun, Novi mesti nanya ke A ya? Iya betul. Ayo. Oke, YouTubeolik semua ya, kalau kita lihat dari cuplikan-cuplikan terbaru informasi masalah Agus, kita lihat dari mulai viralnya kasus Agus hingga sekarang, hingga terbaru, info-info terbaru. Di sini kita lihat Agus sering mengeluh bahwa Agus ini sering dibully oleh para netizen. Situasi Agus ini adalah, kita ingat sebuah pepatah dalam kehidupan itu, ada aksi, ada reaksi. Agus juga nggak bisa menyalahkan netizen. Kenapa? Netizen ini kan sangat reaktif. Ya, netizen ini peka. Netizen ini cerdas menganalisa, mendiagnosa, memberikan kesimpulan. Nah, kenapa netizen ini bisa membuli Agus? Kalau menurut saya, ini dampaknya dari Agus juga. Karena Agus selalu memberikan celah, ya kan? Sekali lagi, Agus selalu memberikan celah, lorong, di mana netizen diberikan kesempatan untuk membullying, untuk membuli, ya kan? Contoh, di sisi lain ada Agus adegan mohon-mohon sama Tenopi, Tenopi membantu. Di sisi lain ada Agus sebuah adegan bersama advokat. Agus siap menyerang Banopi dengan kata-kata Agus yang sangat pedas seperti bakso aci pedas level 10 ya, dengan kata-kata kejam loh dia, kejam. Nah, ini adalah celah netizen untuk menjadi hakim. Karena YouTubeolik semua saat ini ya, kadang netizen ini menjadi sosok hakim. Netizen ini menjadi sosok analis. Netizen ini bisa menjadi sosok seorang psikolog. Netizen ini bisa menjadi sosok seorang psikiater. Netizen ini menjadi sosok yang multifungsi, multiperan. Semuanya bisa dilakukan oleh netizen, ya. Jadi apalagi sesuatu, pada prinsipnya sesuatu yang dilempar ke ruang publik, maka di situ kita bakal masuk. Ada aksi, maka pasti ada reaksi. Nah, jadi saya ngasih masukan ke Agus. Andai kata Agus dari awal tidak membuat sesuatu yang kontroversi, tidak membuat sesuatu yang bikin netizen greget, saya yakin netizen tidak akan membuat luka Agus. Tidak melempar sebuah kata-kata yang pedas atau cuitan-cuitan yang panas yang bikin kita meradang ataupun merinding. Nah, YouTubeolik semua, itu tadi cuplikan terbaru dari kisah Agus versus Banopi ataupun kisah Agus yang disiram oleh air keras. Mudah-mudahan dari kasus ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mendapatkan hidayah bahwa kita dimanapun harus menjadi orang yang baik, bahwa kita harus memberikan sesuatu pribadi yang baik, bahwa ingat kita adalah kodratnya makhluk bersosial, di mana saling membutuhkan dan saling berkaitan. Oke, YouTubeolik semua, semoga YouTubeolik semua dimanapun sehat selalu, berkah selalu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi ekspektasinya, cita-citanya, hayalannya bisa diraih dengan gemilang. Saatnya Adam J pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.